Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Irma Gisvas, Caiman dan Muhammad Anwar Fauzi akan mempresentasikan tentang tugas 3 kami dalam mata kuliah testing dan implementasi sistem, yang tugasnya itu berisikan mencari aplikasi yang bisa diuji, lalu melakukan pengukuran kualitas perangkat lunak dengan metode function point, menghitung nilai-nilai reliabilitas, usabilitas, efisiensi, pemeliharaan dan portabilitas, serta mencari SRS dari aplikasi yang digunakan dan mencantumkan screenshot, lalu nanti kami akan melakukan demo. Oke. Baik, untuk soal nomor 1 yaitu lakukan pengukuran kualitas perangkat lunak dengan metode function point. Jawaban nomor 1, berdasarkan hasil pengamatan menggunakan indikator kualitas ISO 9126 maka didapatkan data-data sebagai berikut. Di sini aplikasi yang kami uji yaitu aplikasi toko online sederhana yang telah kami buat. Nomor 1 ada nama data, item, bobot, jumlah item. Yang pertama, nama data dari tipe input atau inputan pengguna. Itemnya didapatkan ada 4, yaitu entry daftar akun pelanggan, entry username dan password, entry pembelian barang, entry pembayaran. Untuk entry daftar akun pelanggan, bobot yang telah kami tentukan yaitu 5. Entry username dan password, bobotnya 5. Entry pembelian barang, bobotnya 5. Entry pembayaran 3. Bobot di sini didapatkan dari evaluasi dari kerumitan dari setiap menu yang ada pada item tersebut. Dari jumlah item dari tipe input yaitu ada 4. Jumlah item didapatkan dari jumlah total item sini. Selanjutnya yaitu tipe output pengguna. Di sini didapatkan data item yaitu daftar akun pelanggan dengan bobot 3, tampilan barang dagang dengan bobotnya 5, tampilan keranjang bobotnya 5, tampilan barang dagang sesuai kategori bobotnya 5, tampilan detail barang bobot 3, tampilan pembayaran bobotnya 3, laporan pembayaran bobotnya 2, pesan error login bobotnya 3, pesan error daftar akun bobotnya 5, konfirmasi login bobotnya 3, dan jumlah itemnya yaitu 10 dari tipe output. Selanjutnya yaitu tipe query atau search atau view atau permintaan pengguna. Di sini kami mendapatkan menu login dengan bobotnya 3, menu daftar akun pelanggan bobotnya 5, menu kategori bobotnya 5, menu dashboard bobotnya 5, menu detail bobotnya 3, menu keranjang bobotnya 5, menu pembayaran bobotnya 3, tombol login bobotnya 5, tombol logout bobotnya 5, tombol daftar akun pelanggan bobotnya 5, tombol keranjang bobotnya 5, tombol detail bobotnya 5, tombol kategori bobotnya 5, tombol hapus keranjang bobotnya 5, tombol lanjutkan belanja bobotnya 5, tombol pembayaran bobotnya 5, dan tombol hapus pesan bobotnya 5. Sini jumlah itemnya ada 17 untuk tipe query atau search atau view atau permintaan pengguna. Selanjutnya tipe file atau tabel atau database. Di sini kami mendapatkan beberapa item diantaranya tampilan barang dagang dengan bobot 5, tampilan detail bobotnya 3, tombol keranjang bobotnya 5, menu keranjang bobotnya 5, pembayaran bobotnya 5, daftar akun pelanggan 5, dan jumlah total itemnya ada 6. Selanjutnya tipe interface eksternal. Data item yang kami dapatkan yaitu ada localhost dengan bobot 5 dan TCP atau IP dengan bobot 5 dan jumlah item 2. Langkah selanjutnya yaitu menghitung CRUD function point atau CFP. Nah, untuk menghitung CFP ini ada tipe komponen, level kompleksitas, dan total CFP. Untuk tipe komponen ada tipe input, tipe output, tipe query atau search atau view, tipe file atau tabel atau database, dan tipe interface eksternal. Nah, untuk tipe input level kompleksitasnya sederhana tidak ada, menengah ada 1, kompleks ada 3, dan total CFP-nya 22. Total CFP ini didapatkan dari jumlah level kompleksitas sederhana, menengah, dan kompleks. Selanjutnya itu tipe output. Untuk level sederhananya ada 1, level menengahnya ada 5, dan level kompleksnya ada 4. Untuk totalnya 57. Tipe query atau search atau view. Untuk sederhananya 0, menengahnya ada 3, totalnya 12. Nah, untuk kompleksnya 14, totalnya 84. Untuk total CFP-nya 96.
Selanjutnya tipe file atau tabel atau database. Untuk level sederhananya 0, level menengahnya 1, total dari level menengahnya 10, level kompleksnya 5, total dari kompleksnya 75, dan total CFP-nya 85. Selanjutnya tipe interface eksternal. Untuk level sederhananya 0, untuk menengahnya 0, dan level kompleksnya ada 2. Untuk total kompleks 20 dan total CFP-nya 20. Total dari seluruh CFP-nya 280. Selanjutnya, menghitung faktor pengubah kompleksitas relatif atau Complexity Adjustment Factor atau RCAF. Di sini ada 14 data atau karakteristik. Karakteristik yang pertama, tingkat kompleksitas komunikasi data. Bobot yang kami tentukan yaitu 4. Dan kedua, tingkat kompleksitas pemrosesan terdistribusi. Bobot yang kami tentukan 3. Yang ketiga, karakteristik tingkat kompleksitas performance. Bobotnya 5. Terus yang keempat, tingkat kompleksitas konfigurasi. Bobot yang kami tentukan 4. Yang kelima, tingkat frekuensi penggunaan software. Bobotnya 3. 6. Tingkat frekuensi input data. Bobotnya 5. Tingkat kemudahan penggunaan bagi user. Bobotnya 5. Tingkat frekuensi update data. Bobotnya 5. Tingkat kompleksitas processing data. Bobotnya 5. Tingkat kemungkinan penggunaan kembali atau reusable kode program. Bobot yang kami tentukan 5. 11. Tingkat kemudahan dalam instalasi. Bobot yang kami tentukan 5. Tingkat kemudahan operasional software atau backup atau recovery dan sebagainya. Bobotnya 3. Yang 13. Tingkat software dibuat untuk multi organisasi atau perusahaan atau klien. Bobotnya 3. Tingkat kompleksitas dalam mengikuti perubahan atau fleksibel. Bobotnya 4. Nah, total dari RCAF ini 59. Selanjutnya itu menghitung function point. Rumus dari function point yaitu total dari CFP dikali 0,65 ditambah 0,01 dikali RCAF. Nah, RCAF ini total bobot dari RCAF. Selanjutnya function point sama dengan 280 dikali 0,65 ditambah 0,01 dikali 59. Sama dengan 280 dikali 0,65 ditambah 0,59. 0,59 didapatkan dari 0,01 dikali 59. Kita didapatkan 280 dikali 1,24. 1,24 didapatkan dari 0,05 ditambah 0,59. Nah, hasilnya yaitu 347,2. Nah, kesimpulan nilai akhir dari function point yaitu 347,2. Oke, selanjutnya adalah perhitungan nilai-nilai reliabilitas, usabilitas, efisiensi, pemeliharaan, dan portabilitas. Nah, yang pertama ini kita akan menghitung reliabilitas. Nah, di indikator reliabilitas atau kendala ini, perangkat lunak didapatkan dari metrik ROCOF atau Rate of Failure of Occurrence. Nah, ini tuh kayak menghitung kegagalan seperti itu. Nah, jadi kita harus membutuhkan si ROCOF-nya terlebih dahulu. Nah, untuk rumus menghitung ROCOF itu dengan cara kegagalan dibagi function point. Nah, kegagalan yang kita temui dari aplikasi ini sebanyak 2. Lalu function point-nya yang seperti sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa function point itu bernilai 347,2. Jadi ROCOF-nya adalah 2 dibagi 347,2 sehingga menemukan hasil 0,0057. Lalu untuk menghitung reliabilitas itu adalah 1 dikurang ROCOF yang berarti 1 dikurang 0,0057. Nah, berarti hasil dari reliabilitasnya itu 0,9942. Selanjutnya adalah usabilitas. Indikator usabilitas ini pada perangkat lunak didapatkan dari metrik speed of operation. Jadi harus menghitung speed of operation-nya terlebih dahulu dengan rumus inputan pengguna atau tipe inputan ditambah permintaan pengguna atau tipe query dibagi dengan function point. Nah, seperti yang sudah diketahui, nilai function point adalah 34,72, inputan pengguna 4 dan permintaan pengguna itu ada 17. Jadi speed of operation-nya itu 4 ditambah 17 sama dengan 21 dibagi 347,2 dengan hasil 0,0604. Lalu rumus usabilitas itu adalah 1 dikurang speed of operation
dengan nilai 1 dikurang 0,0604 dengan hasil usabilitas 0,9396. Selanjutnya adalah efisiensi. Nah, untuk rumus efisiensi ini adalah menghitung nilai yang sudah ditetapkan adalah min 13,39 ditambah 0,0545 dikali function point. Nah, dengan hasil function point 347,2, maka nilai yang didapatkan itu adalah dari efisiensinya 13,3 minus 13,39 ditambah 18,9224 atau hasil kali dari 0,0545 dikali 347,2, maka ditemukan hasil efisiensi adalah 5,5324. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung pemeliharaan. Rumus dari pemeliharaan ini adalah MT dikurang FA plus FC plus FB dibagi MT. MT itu adalah modul saat ini. Jadi ada berapa modul, lalu FA itu penambahan modul, FC itu perubahan modul, dan FB penghapusan modul. Dengan rumus pemeliharaan ini berarti kita dapat simpulkan bahwa MT-nya itu 6 dan FA itu 0, FD pun 0, serta ada FC 1. Jadi dengan pemeliharaan itu 5 dibagi 6 sama dengan menemukan hasil dari pemeliharaan adalah 0,8333. Nah, untuk hasil dari portabilitas itu, indikator portabilitas itu merupakan 1. Jadi hasilnya itu adalah 1. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah SRS. Untuk dalam SRS ini, dalam use case name-nya itu ada registrasi atau daftar akun pelanggan, login, dashboard, halaman utama, detail, kategori, detail keranjang, dan pembayaran. Untuk deskripsi dari registrasi atau daftar akun pelanggan, dalam use case ini menjelaskan interaksi yang menggambarkan proses pendaftaran pengguna dengan melakukan pengisian form pendaftaran. Yang menjadi aktornya yaitu adalah pelanggan atau user. Login. Nah, dalam login ini, use case ini menjelaskan proses login untuk menentukan halaman admin atau user. Sebagai aktor pelanggan, user, dan admin dashboard. Dalam use case ini menjelaskan barang yang dijual di toko dan sebagai aktornya itu adalah pelanggan atau user. Sebagai use case name-nya detail, dalam detail ini, use case ini menjelaskan proses melihat detail barang yang dijual, yaitu pelanggan dan user. Untuk dalam kategori, use case ini menjelaskan data barang yang dijual di toko berdasarkan kategori atau aktornya pelanggan atau user. Dalam detail keranjang, use case ini menjelaskan detail barang yang telah ditambahkan ke keranjang. Sebagai aktor adalah pelanggan atau user. Dan sebagai pembayaran, use case ini menjelaskan tentang data pelanggan yang melakukan transaksi di toko, yaitu adalah pelanggan dan user. Selanjutnya, soal nomor 4, cantumkan screenshot form atau aplikasi yang dipergunakan sebagai bahan pengujian. Nah, dikarenakan screenshotnya kurang jelas, maka saya akan mendemokan secara langsung aplikasi yang telah kami uji. Nah, aplikasi yang kami telah uji yaitu toko online sederhana. Ini adalah halaman utama dari toko online sederhananya. Kemudian selanjutnya kita ke menu pendaftaran, masukkan username-nya, password, kemudian ulangi passwordnya, dan klik daftar. Nah, selanjutnya itu login. Ini adalah menu form login. Nah, setelah kita melakukan login, sini akan ada welcome dari gmail.com. Kemudian selanjutnya sini ada menu detail. Selanjutnya itu saya akan coba menambahkan barang ke keranjang. Maka di sini akan ada satu item. Selanjutnya ini adalah menu keranjang belanja.
Terus selanjutnya setelah Anda mengklik tombol pembayaran, di sini akan dialihkan ke menu total belanja. Ini total belanjanya 60.000, kemudian untuk alamat pengiriman dan pembayaran. Ini masukkan nama alamat lengkap, alamat lengkap, kemudian nomor telepon, kemudian jasa pengiriman, dan pilih bank. Nah, setelah klik pesan, maka akan ada notif selamat pesan Anda telah berhasil. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.